Diberkatilah kita oleh Tuhan dan dijadikannya kesempatan dalam ibadah ini menjadi momen terbaik dalam kehidupan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang pentingnya perjamuan. Bapak Ibu, pemahaman itu sangat menentukan sekali untuk kita bisa memberikan makna yang tepat di dalam setiap kita masuk dalam perjamuan. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, kita sekalian akan masuk di dalam perjamuan kudus dan perlu memahami secara dalam karena ini bukan hanya sebuah rutinitas atau kegiatan seremoni daripada gereja, tetapi sebuah pemahaman yang dalam harus kita miliki. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan, ada di layar, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini pokok yang pertama, alasan mengapa penting perjamuan kudus. Alasan dari ayat ini ialah bahwa itu perintah langsung dari Yesus. Ayat yang dibaca oleh kita adalah inilah sebagai peringatan akan Yesus. Jadi waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, kita dibawa secara untuk ingat kepada Yesus. Ingat kepada Yesus bukan hanya kelahirannya, bukan hanya bahwa dia melakukan perkara-perkara ajaib, menyembuhkan orang, dan menyatakan berbagai macam keajaiban, tetapi juga mengingatkan kita bahwa tanpa pengorbanannya, tanpa dia naik ke atas kayu salib, oleh karena dia mewakili kita sebagai orang yang sesungguhnya disalibkan di sana, dan bangkit, maka sesungguhnya iman kita tanpa itu semua tidak punya arti apa-apa. Nah, karena itu ini bagian penting yang pertama. Jadi alasan yang pertama adalah bahwa ini diperintahkan langsung oleh Yesus. Jadikanlah ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu setiap awal bulan kita melaksanakan perjamuan kudus. Dengan harapan bahwa kita bisa mengingat, kita bisa dibawa dalam pengalaman bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yang telah menggantikan posisi kita di atas kayu salib untuk hidup dan keselamatan kita. Kata anamnesis di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah peringatan yang hidup dan aktif. Artinya bukan sekedar kita bernostalgia, tetapi adalah sebuah peringatan yang hidup dan aktif di hati kita. Saya sudah mengalami pengorbanan, mengalami proses digantikan untuk berkorban di atas kayu salib. Dan karena itu saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau ada orang yang pernah menyelamatkan nyawa kita, pada waktu kita hampir mati, pada waktu nyawa kita hampir terenggut, lalu orang menolong kita dan orang itu tidak akan kita lupakan seumur hidup kita. Saudara-saudara, itu akan menjadi satu peringatan, momen di mana hidup kita itu begitu berharga dan begitu bernilai. Bapak Ibu, satu kali saya menghantar anak saya Revan, dan saya bonceng dia ada di depan. Dan saya waktu itu memang agak terburu-buru. Tetapi karena di tepi jalan orang kadangkala itu tidak lihat bahwa waktu orang lalu lalang itu kan ada kendaraan yang tiba-tiba itu kan lewat di sampingnya. Lalu dibukalah pintu oleh sopir dan kami persis lewat dan menghantam pintu utama. Anak saya tergeletak persis di depan ban dari mobil yang kebetulan lewat. Dan saya berteriak, Tuhan tolong, ya di situasi itu. Dan saya memang terjerembab itu luar biasa. Saya teriak histeris, sakit luar biasa. Nah, bersyukur kepada Tuhan anak saya itu terselamatkan. Dan saya tidak lupa peristiwa itu. Bagaimana Tuhan menolong secara pribadi. Bagaimana Tuhan bekerja secara pribadi. Saya tahu persis bahwa ada tangan Tuhan yang menolong. Itu hampir dekat dengan bannya mobil. Tiba-tiba mobil berhenti. Dia terlempar agak jauh ke depan ke arah tengah jalan. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, kita ingat
bahwa semua peristiwa itu, semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, juga saya ingat dengan peristiwa yang beberapa mungkin di bulan yang lalu, penyeberangan ke Tapang itu terjadi satu peristiwa tenggelamnya kapal yang menyeberangkan mereka-mereka yang hendak ke Bali. Bapak Ibu, ada satu anak kecil yang kemudian dipasangkan pelampung dan terombang-ambing di tengah laut sedemikian rupa. Saudara, ibunya juga terpisah dari anak ini, sama juga terombang-ambing di tengah laut. Tapi puji Tuhan, itu nelayan menemukan pada waktu terjadi proses di mana pencarian dilakukan, anak ini terselamatkan. Dan pertama kali apa yang ditanyakan oleh ibu dari anak ini ketika semuanya dikumpulkan adalah, teriak, "Mana anak saya?" Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Bahwa kemudian dari tim relawan penyelamat mengatakan bahwa anakmu selamat. Saudara, saya pasti akan sangat yakin bahwa ibu ini sangat berterima kasih kepada tim penyelamat, tim SAR yang menyelamatkan anaknya. Anak masih kecil ini, usia 3 tahun kalau saya tidak salah. Itu terombang-ambing di laut. Luar biasa, saudara, kalau kita bisa mengingat bagaimana peristiwa-peristiwa secara manusiawi, orang alami, dan pasti terima kasih dan syukur kepada orang yang menolong kita itu luar biasa. Apalagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita secara pribadi. Mati gantikan kita di atas kayu salib. Maka kata yang dipakai di dalam Alkitab kita adalah mengingat. Anamnesis itu artinya adalah saudara aktif. Dari setiap kita aktif mengingat secara pribadi. Tidak bisa tidak mengingat. Selalu ada di dalam memori dalam pikiran kita. Bahwa peringatan tentang perjamuan kudus adalah peringatan tentang apa yang Yesus telah lakukan. Apa yang telah dikerjakannya. Dan itu diperintahkan oleh Yesus sendiri untuk mengingatnya. Supaya kita betul-betul paham, menyadari bahwa hidup kita ini itu tergantung sebenarnya kepada pengorbanan Yesus. Yang kedua, alasan penting yang kedua, coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Kita membuka ayat di 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Hal penting kedua atau urgensi mengapa kita melakukan perjamuan kudus itu di dalam ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 16, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saya baca sekali lagi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kata persekutuan di sana memakai kata koinonia. Kita pernah dengar itu, kata itu koinonia. Koinonia itu adalah persekutuan yang mendalam. Tapi bukan hanya persekutuan yang mendalam, tetapi adalah berbagi kehidupan ilahi dengan Kristus dan tubuhnya, yaitu gerejanya. Nah, karena itu pokok yang kedua adalah mengapa penting kita mengikuti dan bersama di dalam perjamuan kudus adalah menyatukan kita dengan Tuhan dan menyatukan kita dengan sesama. Menyatukan kita dengan Tuhan dan menyatukan kita dengan sesama. Artinya apa? Kita ini telah diperdamaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang pegang kalung salib? Ada yang pakai kalung salib? Coba katakan. Tidak ada yang pakai kalung salib? Tidak ada ya? Yakin tidak ada? Tidak ada. Baiklah. Salib itu ada unsur vertikalnya, ada unsur horizontalnya, ada unsur vertikalnya. Yang ke atas ini vertikal, yang datar ini adalah unsur horizontal. Jadi itu punya makna. Punya makna adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu adalah kita mengalami proses kita mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak sebenarnya memulai mengasihi Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang lebih dahulu mencari kita. Tuhan yang terlebih dahulu menemukan kita. Tetapi kita memberikan respon kepada Dia, berkata, "Ya Tuhan, saya adalah orang berdosa yang membutuhkan Engkau.
Bapak dan Ibu sekalian, saya berkali-kali mengatakan itu seperti orang yang terombang-ambing di laut, orang yang ada di dalam kondisi di mana dia itu mengalami pertolongan mestinya. Karena kapalnya pecah dan dia tinggal berpegangan di sebuah pegangan potongan kayu dari kapal pecah itu. Tiba-tiba ada kapal yang lain lewat dan kemudian mengatakan, mau nggak naik ke sini? Mau nggak saya selamatkan? Orang itu bilang begini mungkin kalau orang yang konyol cara berpikirnya. Enggak, saya terlalu nikmat di sini, biarkan saya saja, kalian jalan terus. Begitu kira-kira? Kalau Bapak Ibu ada di situ, begitu kira-kira? Saya yakin tidak. Pasti akan bilang begini waktu lihat kapal dari jauh, aduh, tolong segera tolong saya, sudah teriak-teriak dari jauh, melambaikan tangan berteriak sekuat mungkin untuk mendapatkan pertolongan. Itulah posisi kita, tapi kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini yang butuh Tuhan. Kita pikir Tuhan yang butuh kita, sorry. Tuhan sebenarnya tidak punya keuntungan apa-apa sebenarnya. Seharusnya kita sadar kitalah orang-orang yang paling beruntung dijumpai oleh Tuhan. Dan karena itu maka apa yang hal penting yang kita boleh ingat sebagai poin kedua dari pentingnya perjamuan adalah kita disatukan oleh Allah. Allah temukan kita. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Dan karena itu berterima kasih. Pencarian Allah kepada kita waktu kita ditemukan, itu adalah sebuah anugerah. Sebuah pemberian daripada Allah. Yang disebut oleh Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9, kasih karunia. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah itu sebabnya maka kita harus memahami. Ada unsur iman dari kita. Meskipun kadang-kala orang berterjemahkan iman itu juga adalah pemberian daripada Allah. Tapi tegas disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu Adieli diselamatkan. Jadi hanya kasih karunia. Hanya karena belas kasihan kita diselamatkan. Oleh iman. Nah Tuhan memperhitungkan iman dari setiap orang. Iman itu bicara tentang respon kita. Mau enggak diselamatkan? Sama seperti orang yang tadi itu. Dia berteriak, dia mengulurkan tangannya pada waktu diulurkan tali dan dia naik ke atas kapal. Kapal itu adalah gambaran daripada tangan Tuhan. Gambaran daripada Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu agama-agama yang berusaha untuk mencari keselamatan. Itu pasti gagal. Agama-agama yang berusaha mencari Tuhan dengan usaha secara pribadi. Itu tidak akan mungkin bisa. Karena manusia tidak akan menemukan sebuah kepastian tentang jalan yang benar tanpa Tuhan yang dari Allah, dari sorga, yang benar itu menunjukkan jalan kepada mereka. Karena itu orang percaya seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian telah menemukan kebenaran di dalam Yesus. Dan itu memastikan kita mendapatkan keselamatan. Ya. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Sama seperti kita mau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kita diingatkan tentang apa? Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat sesuatu bagi kemajuan dan kemerdekaan bangsa ini. Bapak dan Ibu sekalian, bukankah cawan pengucapan syukur dikatakan di dalam bagian ini adalah persekutuan dengan apa? Persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, saudara, Bapak dan Ibu sekalian, tapi sisi yang kedua adalah persekutuan dengan sesama. Jadi perjamuan kudus membuat kita itu makin berbuat yang lebih bagi sesama kita. Kasihnya kepada sesama kita. Persekutuannya dengan sesama kita itu bukannya sekedar ibadah, tapi persekutuan dengan sesama itu klik satu dengan yang lain. Seperti kalau kita naik mobil, pasang seat belt, itu klik dia, ketemu dia. Maka aneh kalau orang percaya itu musuhan sama sesama orang percaya. Itu aneh betul itu. Aneh kalau orang percaya membenci saudara seiman. Itu aneh bin ajaib. Padahal kita satu persekutuan dalam perjamuan dengan Tuhan yang telah menerima kasih dan menerima pengampunan dan menerima keselamatan dari pribadi yang sudah mengampuni kita. Makanya Tuhan Yesus katakan begini, kalau engkau sudah diampuni banyak, masa kesalahan temanmu satu kali saja kepadamu engkau tidak ampuni. Sama seperti gambaran orang yang kemudian dibebaskan utangnya oleh seorang yang
memberi kepada dia pembebasan utang karena dia punya utang, lalu dia mencekik temannya yang lain yang punya utang dengan dia yang jumlahnya lebih kecil. Maka Tuhan bilang begini, maka engkau juga tidak akan dibebaskan dari utangmu. Artinya dosa kita tidak akan pernah diampuni atau kita tidak pernah mendapatkan pengampunan kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Kalau tidak memaafkan sesama kita. Karena itu waktu kita perjamuan kudus, apa pokok penting yang kedua? Pokok penting yang kedua adalah bahwa kita beres dengan Tuhan, tapi juga beres dengan sesama kita. Satu kali saya ingat dengan oma saya, dari mama saya. Dia ikut di dalam sebuah kebaktian gereja, yang khotbah itu adalah kakek saya, yang adalah guru Injil. Beliau menjadi seorang guru Injil 25 tahun lamanya. Nah, mereka ini pagi-pagi sudah bertengkar. Ada pertengkaran kecil saja yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Oma ini berangkat duluan ke gereja. Berangkat duluan ke gereja supaya bisa menenangkan hati karena sebentar lagi akan ada perjamuan kudus. Nah, yang melayani perjamuan kudus adalah paman saya yang dari BNKP Kota Padang. Nah, itu datang, setiap hari Sabtu biasanya datang akan melayani perjamuan kudus. Nah, oma saya karena duluan datang lebih awal dalam ibadah, biasanya datang di setengah jam sebelum acara dimulai, dia sudah berdoa karena dia adalah seorang pendoa yang luar biasa. Nah, waktu dia lagi berdoa, tiba-tiba dia pulang ke rumah. Karena opa masih belum berangkat ini, kira-kira berapa menit kemudian baru opa berangkat. Jadi oma itu pulang ke rumah. Dan dia kemudian datang menjumpai kakek saya dan meminta maaf. Meminta maaf, rupanya dia tidak damai sejahtera waktu masuk dalam gereja, mempersiapkan diri dengan berdoa dalam perjamuan kudus, lalu ada hati yang kemudian digerakkan. Saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan dia, lu kamu tadi marah sama suami di rumah. Karena itu pulang bereskan. Maka dia kemudian tinggalkan sebentar karena jaraknya dari kami itu hanya kira-kira 500 meter saja. Lalu oma itu kembali ke rumah dan menemui kakek saya dan kemudian meminta maaf. Lalu mereka sama-sama berangkat ke gereja. Ada peristiwa-peristiwa di mana orang peduli amat dengan semua masalah. Yang penting di gereja saya beres dengan Tuhan. Tuhan tidak inginkan itu. Kita berberes satu dengan yang lain supaya apa? Supaya kita beres dengan Tuhan, beres dengan sesama. Waktu menikmati perjamuan kudus itu betul-betul bermakna dan bernilai secara dalam. Maka poin yang kedua dari bagian ini yang diingatkan kepada kita adalah bahwa perjamuan kudus itu adalah mempersatukan kita dengan Tuhan, tapi juga mempersatukan kita dengan sesama. Itu yang dimaksudkan dengan koinonia. Yang ketiga dan yang terakhir. Mari kita buka 1 Korintus 11 ayat 26. Itu ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sana adalah memberitakan kematian. Kata ngelo di dalam bahasa asli itu artinya setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita sedang mewartakan Injil dalam bentuk paling sakral. Jadi kata lengo itu adalah setiap saya ikut perjamuan kudus, saya sedang mewartakan Injil dalam bentuk yang paling sakral. Di mana setelah saya menikmati perjamuan kudus, maka saya pulang menjadi kesaksian yang sakral. Kesaksian yang kudus. Hidup saya di seluruh lini tanpa tertutup oleh Tuhan, tanpa tertutup oleh siapapun. Tentu dalam hal ini kita ingat bahwa kalau orang lihat kita, kita baru merasa bahwa kita harus menunjukkan perbuatan yang baik. Tidak. Tanpa dilihat, tanpa ada orang, dilihat tidak dilihat, kita menunjukkan kehidupan yang sakral. Jadi poin yang ketiga, mengapa penting kita perjamuan kudus? Itu menjadi kesaksian tentang kematian Kristus. Bagi kita, sekaligus hidup kita adalah sebuah kesaksian. Jadi jangan pernah kita mengambil sebuah proses perjamuan, mengambil roti dan cawan, kalau kita tidak berani menjadi kesaksian yang sakral di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, setiap kita ikut perjamuan kudus, kita sedang berbicara tentang Kristus yang mati bagi kita
tetapi juga menjadi sebuah kesaksian yang dilihat orang. Betulkah Kristus yang telah mati untuk hidup kita tampak jelas hidupnya beres? Itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hendaknya kita menjadi kesaksian tentang kematian Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu, kita sedang mengadakan program di Kota Malang pada tanggal 9 Agustus ini, yaitu Peduli Kasih. Peduli Kasih Semarak Semangat Kemerdekaan kepada 4.000 orang yang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kami menyiapkan ada 4.000 paket untuk dibagikan kepada mereka-mereka. Dan hampir 90% itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami bersama-sama dengan Keuskupan Malang, seluruh anak-anak Tuhan di BMGK yang tergabung di gereja-gereja di Kota Malang, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, juga bersama dengan para tenaga relawan, yaitu tenaga kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Di kami ada tersebar di 5 kecamatan. Dan saya ditugaskan menjadi koordinator di seluruh wilayah kecamatan Klojen di 11 kelurahan dengan dukungan yang kita berikan 492 paket. Ya, 492 paket, ya kira-kira mungkin ya setiap paketnya itu ada sekitar 170-an ribu rupiah untuk kita bisa bagikan dalam bentuk barang kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian, dari mana duitnya? Itu dari sumbangan dukungan dari gereja-gereja yang ada di Kota Malang, dari pengusaha-pengusaha Kristen yang ada di Kota Malang, yang punya beban untuk berbagi kepada saudara-saudara yang sekalipun mereka hari-hari ini mungkin adalah orang yang berbeda keyakinan, tetapi kesempatan untuk berbagi kasih kepada mereka. Puji Tuhan, itu ada lebih kurang 600 juta kita kumpulkan untuk berbagi di 4.000 penerima manfaat dari kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita percaya bahwa anak-anak Tuhan itu bisa menjadi kesaksian itu kalau lewat tindakan, in action. Kalau nggak ada aksinya, kalau nggak ada buktinya, orang nggak akan pernah tahu kasih Tuhan itu melalui hidup kita. Ya, kita tergabung di dalam kegiatan sebagai anggota di BMGK dan setiap tahun kita juga memberikan dukungan dalam segi keuangan untuk mendukung kegiatan dan program yang berlangsung di Kota Malang. Nah, Pak Adi kebetulan punya tanggung jawab untuk menjadi koordinator atau menjadi ketua untuk di wilayah Kecamatan Klojen untuk mengkoordinir gereja-gereja yang ada di Kecamatan Klojen. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi itu hanya satu contoh kecil saja yang mungkin tidak terlalu berarti, tapi menurut saya bagi orang-orang yang barangkali menerima nanti manfaat ini. Mereka-mereka rata-rata lansia, rata-rata adalah disabilitas, mereka kondisinya adalah ekonomi yang sangat lemah. Saya yakin dan percaya hal yang kecil itu begitu berarti bagi mereka. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita sebagai orang yang percaya, jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian yang dapat kita kerjakan bersama-sama dalam bentuk apapun yang kita bisa lakukan. Baik kepada saudara seiman kita maupun kepada mereka yang tidak seiman dengan kita. Saya simpulkan Bapak dan Ibu sekalian, dari seluruh renungan pagi hari ini, 3 pokok penting yang harus kita ingat. Mengapa kita penting untuk mengingat perjamuan kudus dan melaksanakannya? Karena ini perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan ingin agar kita secara aktif mengingat akan pengorbanannya bagi kita. Yang kedua adalah menyatukan kita dengan Tuhan dan menyatukan kita dengan sesama. Harusnya semakin kita ada di dalam sebuah seremoni kehidupan perjamuan kudus, semakin kita diperdamaikan dengan Tuhan, semakin kita diperdamaikan dengan sesama, dan semakin kasih kita berkualitas dengan sesama kita. Persekutuan atau koinonia, yaitu berbagi kehidupan dengan sesama, itu terwujud. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kita bahwa perjamuan kudus yang kita ikuti adalah kesempatan bagi kita untuk dapat menyaksikan tentang Kristus melalui kehidupan yang nyata, dalam bukti dan dalam kasih yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Jadikanlah peringatan perjamuan ini menjadi bermakna, menjadi bernilai, dan menjadi hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita, kita tundukkan kepala dan berdoa.